Assalamualaikum, halo, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi ya. Hari ini aku akan membahas satu kisah kriminal yang tercatat sebagai kisah kriminal yang sangat bersejarah dan membagongkan yang terjadi di negara tetangga kita yaitu di Australia. Dan kisah ini benar-benar di luar nalar kita gitu kejadiannya. Bahkan sampai membuat para pihak kepolisian juga sangat terheran-heran gitu. Lalu bagaimana sih kisah ini terjadi dan siapakah dalang-dalang dari cerita tersebut? Kita simak sampai selesai, oke? Oke, kita flashback sedikit ya teman-teman. Seorang wanita asal Australia bernama Catherine Knight tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, dia ini juga memasak dan menghidangkan daging sang suami untuk anak-anaknya. Sebenarnya apa sih yang ada di pikirannya si Catherine ini? Kok sampai dengan tega gitu membunuh sampai memasak daging si suaminya ini gitu. Aduh, ngeri dong ya sebenarnya. Oke, kejadian ini sempat menjadi sorotan berbagai media internasional pada tahun 2000. Dan kejadian sadis ini terjadi pada tanggal 29 Februari tahun 2000. Kurang lebih sudah 24 tahun yang lalu ya kejadian ini. Tapi masih tercatat juga sebagai salah satu kejadian kriminalitas yang sangat-sangat tersorot sampai sekarang gitu. John Prince, suami dari Catherine, ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan di kediaman mereka yang berada di Hunter Valley, Australia. Nah, sebelum John Prince menikahi si Catherine ini sebenarnya sudah menunjukkan gelagat aneh ya. Dia ini seperti sering memukul dan bahkan melukai John. Lantaran si Catherine ini sangat-sangat berambisi ingin sekali dinikahi oleh si John. Sebenarnya kalau dipikir kalau sudah dari awal kenal dan PDKT melihat si Catherine kayak gitu, kenapa ya harus dinikahi? Orang wanitanya udah kasar gitu sejak awal. Ya, tapi mungkin saja karena John ini dari pernikahan yang pertama dia ini sudah kandas ya pernikahannya. Dan karena si John ini sudah sayang banget dan cinta banget ke Catherine, tapi ya nggak pakai logika juga ya kalau terlalu sayang sama orang kayak gitu. Lalu John meyakinkan diri kalau si Catherine ini satu-satunya wanita yang setia dan bisa menyayangi anak-anaknya. Yang dia rasa si John kedepannya mungkin si Catherine ini bisa berubah menjadi wanita yang lebih lembut, lebih penyayang, dan nggak pakai arogan dan kekerasan kayak gitu ya. Sampai akhirnya si John ini memutuskan untuk menikah dengan si Catherine. Tapi kejadian naas setelah menjalani rumah tangga, Catherine lagi-lagi menunjukkan gelagat aneh seperti awal mereka sebelum menikah gitu. Sampai si John ini pun takut dan ingin sekali membawa anak-anaknya untuk mengungsi sementara di rumah orang tuanya si John. Ya mungkin karena terlalu KDRT-nya terlalu parah juga kali ya kok sampai punya pikiran untuk mengungsikan anak-anaknya si John ini. Tapi kalau di logika dia ini kan laki-laki ya, kenapa kok sampai segitu takutnya gitu dengan si Catherine si istrinya ini? Apa yang terjadi ya? Nah, karena Catherine meminta cerai lantaran si John sering telat pulang kerja dan sering sekali memfitnah si John ini selingkuh di belakangnya si Catherine. Nah, Catherine ini dengan ringan tangan sering sekali memukuli si John. Bahkan, dia juga mengancam untuk membunuh si John. Dengan kejadian tersebut, hampir setiap hari John Catherine ini sering cekcok dan ribut masalah kecil. Bahkan sampai tetangga-tetangga mereka ini kayak sudah terbiasa banget gitu ya mereka melihat mereka ini sedang ribut dan cekcok. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, si John ini sempat bilang loh kepada salah satu teman kerjanya yang ada di kantor. Dia berkata, kalau besok saya tidak masuk kerja, berarti saya telah tewas terbunuh. Nah, dengan kalimat si John tersebut, ya nggak mungkin lah ya teman-temannya yang ada di kantor ini percaya begitu saja. Banyak dari teman-temannya ini berpikir mungkin si John ini hanya sedang pusing menghadapi rumah tangganya.
Ya, memang ya diketahui juga kalau rumah tangga pasangan tersebut sudah tidak berjalan dengan baik dan sering terjadi pertengkaran setiap harinya gitu ya kan. Jadi mungkin mungkin si John ini lagi halu atau saking beratnya masalah yang ada di rumah sampai dia mengucapkan kalimat yang mencengangkan tersebut gitu ya kan. Nah, ternyata si Catherine ini diketahui sudah lama sekali meminta cerai dan menginginkan hak asuh anak-anak John ini jatuh kepadanya. Tetapi ternyata hal itu ditolak oleh pengadilan. Ya, mungkin ditolak karena pengadilan ini berusaha untuk mediasi ya. Mereka berdua ini untuk rujuk atau membina rumah tangga lebih baik lagi gitu ya kan. Keesokan harinya, John ini benar-benar tidak masuk kerja dan mengundang kecurigaan para rekan kerjanya, termasuk si bosnya si John juga. Jadi mengingat-ingat kembali gitu kalimat kemarin yang John katanya, kalau besok aku nggak kerja, berarti aku terbunuh. Ya otomatis teman rekan sekantornya juga pada mempertanyakan dong ya. Dan akhirnya si bosnya John yang ada di kantor ini mencurigai dan mengirimkan karyawannya untuk mengecek rumahnya si John untuk memastikan apa sih yang sedang terjadi di sana, kenapa si John hari ini tidak masuk kerja. Nah, ternyata saat tiba di rumahnya si John, betapa kagetnya si teman-temannya John ini saat melihat banyaknya darah yang berjajaran di pintu dan di gagang pintu, teman-teman. Akhirnya apa? Ya, teman-temannya si John semua ini memutuskan untuk menghubungi polisi setempat ya. Nah, akhirnya ketika para pihak polisi datang dan polisi akhirnya berhasil menemukan hal yang mengerikan itu di dalam rumah pasangan tersebut, mereka ini menemukan Catherine sedang terbaring lemas di kasur dengan berlumuran darah sekujur tubuh. Dan di saat dibangunkan oleh pihak kepolisian, ternyata si Catherine ini hanya terdiam. Bahkan dia ini menyuruh pihak polisi untuk mengecek ke bagian dapur dan ruang tamu. Nah, seketika itu juga para polisi ini akhirnya berjalan menuju dapur dan melihat jasad John ini dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Ini mereka semua tuh pada kaget dan langsung keluar rumah dengan kondisi muntah-muntah gitu. Mereka semua ini ketakutan, seakan-akan trauma banget melihat kejadian yang mengerikan itu. Nah, betapa bengisnya gitu ya. Betapa bengisnya si Catherine ini dengan tega memotong kepala si John dan dengan sadarnya dia juga merebus kepala si John ini di dalam panci. Bahkan pihak polisi melihat potongan daging si John ini sedang dimasak di dalam panci tersebut ya. Kayaknya emang si Catherine itu udah bener-bener gila atau punya kelainan gitu kali ya teman-teman. Dan ternyata tidak hanya itu kejadian yang sangat menggila dan membuat polisi ini tercengang gitu ya. Nah, sedangkan ada lagi satu petugas polisi yang masih berada di dalam rumah tersebut. Lalu ia ini berjalan menuju ruang tamu. Di saat sedang membuka kain lebar yang menghalangi ruang tamu tersebut, dia ini membuka dengan tangannya ya. Tangan polisi itu merasa dingin dan curiga. Padahal suhu di luar rumah ini sedang panas. Polisi akhirnya merasa aneh. Dan ternyata dia menyadari bahwa tadi yang dingin itu ternyata darah yang menempel di kulit tangan polisi tersebut. Pas dicek, yang tadinya dikira itu tirai atau kain yang menghalangi sekat antara dapur dan juga ruang tamu, ternyata itu bukan kain teman-teman, tetapi itu adalah kulit manusia. Kulitnya si John dong tentunya. Dan sontak saja ya polisi tersebut langsung kaget melihat kulitnya si John ini ternyata dijadikan kelambu ruang tamu teman-teman. Gila si Catherine ini bener-bener kok bisa membunuh, memotong kepala suaminya, bahkan dia dengan tega menguliti suaminya. Ya ampun, hanya karena alasan cemburu dan berasumsi yang buruk tentang si John, dia sampai tega melakukan hal tersebut. Dan yang lebih sadis lagi katanya, Catherine ini juga memotong kepala dan daging dari salah satu bagian tubuh suaminya itu, lalu memasaknya dalam panci karena
Alasannya si Catherine ini mengaku bahwa ia memasak daging suaminya tersebut untuk dihidangkan pada anak-anaknya saat mereka pulang sekolah nanti. Astaga, lagi-lagi ya si Catherine ini. Untung aja ya pihak polisi ini datang lebih dulu gitu, sehingga anak-anaknya tidak memakan daging tersebut. Bisa jadi ya nanti kalau sudah anak-anaknya menjerit melihat kejadian tersebut, kalau si Catherine gilanya kumat lagi ya bisa jadi anaknya juga dibunuh dong nanti. Setelah menemukan jenazah John yang mengenaskan tersebut, polisi langsung mengamankan Catherine dan menggiringnya ke kantor polisi. Nah, dari hasil pemeriksaan, Catherine mengaku telah membunuh suaminya dengan cara menusuk-nusuknya sebanyak 37 kali dan dikuliti. Bener-bener nggak waras ya. Atas perbuatannya tersebut, Catherine akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan dibebaskan dengan syarat apapun. Ya kali ya, kalau mungkin nanti dibebaskan takutnya dia gila dan melukai orang lain lagi ya kan. Ia menjadi wanita pertama di Australia yang pernah menerima vonis hukuman ini. Nah, menurut aku ya, ini kasus itu udah gila-gila banget sih. Bikin merinding ya kalau menurut aku. Semoga cukup sekali ini aja ya kasus ini terjadi, dan semoga tidak ada lagi manusia jenis Catherine yang sangat bengis dan berkeliaran di sekitar kita. Oke, semoga saja tidak ada ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya untuk melihat ceritaku hari ini. Oke, see you next video.